Impact Kids. Halo adik-adik sahabat Impact Kids yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan Kak Merlin dalam Impact Kids. Adik-adik, sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama hari ini, yuk mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan sudah melindungi kami, menjaga kami dalam tidur kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, buka hati, telinga dan pikiran kami, supaya apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman-Mu hari ini boleh kami mengerti dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah dipindahkan untuk bertumbuh. Maksudnya apa ya? Dipindahkan untuk bertumbuh. Adik-adik pernah nggak sih melihat tanaman yang dibibit dulu? Nah, biasanya kalau udah disemaikan ya, misalnya nih kita mau nanam misalnya kacang tanah misalnya ya. Biasanya tomat aja deh, tomat atau cabe ya. Itu biasanya kita taruh dalam pot kecil dulu ya. Kita taruh bijinya misalnya 4 atau 3 biji kita masukkan. Setelah dia bertumbuh, sudah ada daunnya sudah agak besar, agak panjang. Lalu dari tempat yang kecil itu yang mungkin cuma satu gelas aqua itu tempatnya, dia dipindahkan ke pot yang lebih besar. Kenapa dipindahkan adik-adik? Supaya pertumbuhan tanaman yang kita sudah bibit itu jauh lebih besar. Misalnya kita nanam tomat atau nanam cabai, pertumbuhannya jauh lebih besar. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Kita dipindahkan supaya bertumbuh yang bagaimana? Yuk adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di Mazmur 139. Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai 17. Mazmur 139 ayat 7 sampai 17. Kita baca bareng-bareng ya. Adik-adik boleh melihat di layar atau boleh buka Alkitabnya juga. 1, 2, 3. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagimu betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Wow, ternyata ini adik-adik, ini adalah ungkapan Raja Daud bahwa ternyata dia itu sangat dikenal sama Tuhan. Kita tahu ya kisahnya Raja Daud itu bagaimana ya, dari dia yang seorang gembala kambing domba ayahnya, terus yang tidak dianggap apa-apa gitu ya, justru badannya udah mah kecil gitu ya, anak terakhir pula ya kan. Nah, terus dia adalah seorang gembala, tetapi di mata Tuhan dia adalah anak yang istimewa. Bahkan dia menjadi raja Israel yang cukup luar biasa. Tetapi adik-adik, ternyata Daud menyadari bahwa tanpa Tuhan dia bukan siapa-siapa.
Oleh sebab itu adik-adik ya, walaupun waktu dalam kehidupan kita selalu berubah-ubah, kadang kita senang, kadang kita sedih, kadang kita mungkin sehat, kita sakit, atau ada yang merasa susah, ada yang merasa happy. Itu kita tidak selamanya happy terus, kita bahkan tidak selamanya juga akan sakit terus gitu ya, tetapi selalu berubah-berubah. Nah, tapi jangan ada satu hal yang harus kita percaya adik-adik, bahwa terkadang Tuhan memindahkan kita dari tempat kita yang senang-senang nih, kadang-kadang kita menjadi sedih. Tempat kita yang penuh dengan sukacita terkadang membuat kita tidak sukacita ya. Mungkin nilai kita pernah 100, tapi terkadang nilai kita ada yang mungkin 50, 70, wah mungkin jelek banget gitu ya. Tapi percayalah adik-adik bahwa dimanapun kita berada, Tuhan pasti ada maksudnya. Tuhan mau membuat kita bertumbuh dalam hal apa? Dalam hal iman. Seperti Raja Daud, dia mengatakan bahwa Tuhan itu gak pernah salah gitu ya. Dia tahu, Tuhan itu tahu ketika kita ngapain ya. Bahkan di sini katanya, kata Raja Daud bahwa bahkan sebelum dia lahir pun Tuhan tuh sudah tahu ya. Tuhan sudah membentuk kita dalam kandungan ibu kita. Bahkan juga kita bersyukur ya, Tuhan itu menjaga kita sedemikian rupa. Dikatakan, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, sampai tulang-tulang kita juga tahu loh Tuhan. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling dalam, mata Tuhan itu melihat selagi kita masih bayi. Bahkan kita belum lahir pun Tuhan sudah tahu tentang kita. Oh, nanti si ini bakalan jadi guru misalnya. Oh, nanti si ini akan jadi presiden. Nanti si ini Tuhan tuh sudah tahu. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan adik-adik adalah kita harus terus percaya kepada Tuhan di dalam setiap kondisi apapun, dalam waktu apapun, walaupun itu berubah, kadang sedih, kadang happy, kadang susah, kadang senang. Tetap yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Siap adik-adik untuk menjalani hari ini, untuk terus percaya kepada Tuhan, sama seperti Raja Daud yang terus percaya sama Tuhan, walaupun kehidupannya naik turun ya adik-adik ya, gelombang kehidupan kita itu ya. Kadang kita menanjak, menurun, kadang berbelok-belok, berkelok-kelok, kadang lurus. Nah, tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, yakinlah bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Siap? Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang terus mengingatkan kami untuk terus percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kondisi kami. Ketika kami sedih, ketika kami senang, ketika kami susah, bahkan ketika kami lagi tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi kami mau terus percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya orang yang akan menolong kami, yang akan menghibur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian adik-adik Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids besok. Dadah. Impact Kids.